Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat pagi. Untuk kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, bukan? Oke, ini kita akan belajar budi pekerti. Kemarin di tema 5, di pembelajaran 5 kita belajar menjadi bagaimana kita bisa menjadi orang yang menghargai orang lain, ya. Kita sudah belajar bagaimana cara supaya kita menjadi anak yang senang menghargai orang lain. Nah, sekarang di pembelajaran yang ke-6 kita akan belajar bagaimana supaya kita suka berperilaku rendah hati. Kenapa itu? Apa tujuannya? Supaya nanti kelak di saat anak-anak itu tumbuh dewasa, anak-anak tidak menjadi manusia yang sombong. Iya, tidak menjadi manusia yang angkuh, tidak menjadi orang yang besar kepala, ya. Walaupun nanti setelah kesuksesan diterima, anak-anak tetap menjadi manusia yang rendah hati. Begitu juga kalau misalkan suatu saat anak-anak menjadi pejabat, ya tetap rendah hati kepada rakyat. Menjadi guru rendah hati, menjadi pengusaha rendah hati, menjadi presiden juga rendah hati. Tidak sombong, karena orang yang sombong akan dibenci oleh Tuhan dan dibenci oleh sesama. Nah, dari sekarang kita belajar bagaimana supaya kita senang menjadi orang yang rendah hati. Yuk, contohnya apa ini? Rendah hati. Yang pertama, rendah hati saat kita menjadi juara, misalkan. Berarti saat kita menjadi juara. Nah, apa sih artinya rendah hati? Rendah hati itu artinya tidaklah sombong, tidak membanggakan diri, dan tidak juga memamerkan kelebihan. Tetapi juga bukannya kita tidak boleh memamerkan kelebihan, kita tidak boleh menampakkan kreativitas. Enggak, kita tetap harus menampakkan kreativitas yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Menampakkan kreativitas atau karya kita untuk kepentingan orang banyak bukanlah sifat sombong, bukan. Itu namanya berbagi kemanfaatan, berbagi ilmu. Nah, orang yang rendah hati akan selalu menyadari bahwa kelebihan yang ia miliki adalah anugerah Tuhan, dan kelebihan yang ia miliki sebenarnya untuk kemanfaatan orang lain, untuk kemanfaatan orang banyak, bukan untuk kemanfaatan dirinya sendiri. Nah, itu ya. Nah, contoh nih, saat anak-anak menjadi juara saat lomba, itu kemudian dipanggil ke depan untuk mendapatkan piala. Misalkan kan seperti itu. Nah, piala yang didapat itu itu tidak digunakan untuk menyombongkan, tapi gunakanlah untuk menyemangati orang lain yang belum menjadi juara, dengan memberi semangat kepada orang-orang yang belum jadi juara. Ayo, misalkan di situ ada Rafa, ada Haikan, ada Bayu.
Yang juara misalkan Haikal. Nah, lomba pidato ini tidak boleh Haikal membanggakan diri. Nih gua nih, saya siapa dulu. Nah, juara nih apa kamu. Nah, nggak boleh seperti itu. Tapi lah Haikal misalkan jadi juara, tetap harus memberi semangat motivasi kepada yang belum juara. Misalkan, ayo Rafa, semangat lagi, kamu besok pasti bisa jadi juara dalam lomba pidato. Ayo kamu pasti besok akan bisa menjadi juara kalau kamu bisa, kalau kamu lebih giat, rajin berlatih, misalkan seperti itu ya. Itu namanya salah satu di antara contoh kalau kita menjadi juara, kita tidak boleh membanggakan dan merendahkan yang belum juara. Begitu juga yang belum juara, memberikan semangat, memberikan apresiasi, kata selamat, memberikan selamat kepada yang juara. Itu namanya sportivitas dalam sebuah perlombaan. Misalkan yang juara Haikal tadi ya, si Rafa tidak perlu Haikal juara karena Haikal dekat sama Pak Hasan sih jadi juara, gak boleh seperti itu. Nah, bersikaplah sportif. Selamat ya Haikal, kamu memang pantas menjadi juara. Pidatomu hebat, luar biasa, gayamu, intonasinya dan sebagainya. Nah, kamu sudah rajin berlatih, sementara aku pidatonya memang masih jelek. Dia memberi selamat kepada si Haikal. Jadi yang kalah memberi selamat, yang menang memberi semangat kepada yang kalah. Untuk itu, kalau sudah seperti itu, maka yang juara tidak menjadi sombong, tetap rendah hati. Yang kalah tidak kemudian merasa rendah diri. Yang kalah tidak menjadi rendah diri, yang menang tidak menjadi sombong, tetap menjadi orang yang rendah hati. Ingat ya, ada bedanya rendah hati dengan rendah diri. Rendah hati itu tidak sombong, ya, tidak sombong. Nah, tapi kalau rendah diri minder. Nah, rendah diri itu tidak baik. Kalau rendah hati itu baik. Yang kalah tidak boleh rendah diri, yang menang tetap harus rendah hati gitu. Nah, selanjutnya bagaimana caranya? Bagaimana caranya orang yang belum juara supaya menjadi juara? Tentunya dengan berlatih yang lebih giat, lebih semangat ya, dan memperbanyak waktunya untuk berlatih. Nah, kemudian bagaimana sikapnya orang yang menjadi juara? Tetap harus memberi semangat kepada orang yang belum juara dan tetap menjadi orang yang rendah hati. Itu namanya berteman dalam satu kelas. Itu baru anak bahasan. Yang belum meraih prestasi, belajar lebih giat, berlatih lebih rajin, lebih semangat. Yang sudah menjadi juara memberi semangat kepada yang belum dan tetap rendah hati. Itu baru anak kelas 2 ya. Kelas 2. Rumahku kasih jempol 2 ya. Nah, jadi tugas kalian di Budi Pekerti ini coba diskusikan dengan mama ataupun papa halaman 80. Apa yang harus dilakukan agar meraih prestasi? Nah, ayo apa saja. Yang kedua, bagaimana sikap kalian ketika menjadi juara? Nah,
menjadi juara bagaimana sikapnya. Ini penting sebab kadang-kadang dalam perlombaan sepak bola antara RT saja suka berantem. Kenapa? Yang menang mencemooh yang kalah, yang kalah tidak mau menerima kekalahan, akhirnya berantem tuh. Begitu juga perlombaan sepak bola antar kelas dulu suka kadang-kadang berantem. Kenapa? Yang kalah yang tidak mau menerima kekalahan, yang menang mencemooh yang kalah sambil menjilatin lidahnya gitu ya. Nah, yang terjadi akhirnya berantem. Itu nggak boleh. Yang menang tetap memberi semangat pada yang kalah, yang kalah mengucapkan selamat pada yang menang, yang kalah mengucapkan selamat pada yang menang tetap memberikan semangat pada yang kalah, dan tetap tidak sombong dalam tetap satu sikap rendah hati. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat tugasnya halaman 80. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.